Oke, puji Tuhan hari ini tanggal 1 Maret. Ya, luar biasa. Seperti sering saya sampaikan, tidak terasa di demi hari berjalan, waktu demi waktu. Belum lama kita merayakan tahun baru, tahu-tahu sudah tanggal 1 Maret. Karena itu kalian kejar segala sesuatunya supaya tidak ketinggalan waktu yang sekolah, kejar prestasinya. Karena tidak lama lagi yang mau lulus ya, akan menyelesaikan, yang masih di jenjang di bawahnya masih harus naik kelas lagi, ya kejar segala sesuatu. Kerja juga demikian, kejar segala sesuatunya dengan baik, waktu tidak akan bisa menunggu. Kita sudah masuk di tanggal 1 bulan Maret, pas pertama. Oke, kita mulai dengan berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini oleh kemurahan-Mu dan oleh kebaikan-Mu kami belajar firman-Mu, Tuhan. Minta hikmat-Mu, minta kemurahan-Mu supaya kami boleh memahami dengan baik. Dan apa yang kami pelajari tidak berhenti di otak pikiran kami. Tapi boleh menjadi iman kekuatan bagi kami dan kami boleh menjalankan baik ya Tuhan dalam kehidupan kami. Berkati fasilitas yang ada yang kami pakai, HP maupun jaringan, semua berjalan dengan baik, dengan lancar. Tidak ada kendala apapun juga sarana yang kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, ini ada Niko, ada Melva, ada Kak Sinta, ada Sarah. Bisa. Kita masuk di bagian terakhir dari pembelajaran khotbah Tuhan Yesus di Bukit, atau yang dikenal dengan ucapan berbahagia. Sudah beberapa minggu ya, kita masukinya. Untuk icebreaker, nah, icebreaker itu kan yang interaksinya. Saya akan membuat sebuah challenge atau pertanyaan yang unik, mungkin tidak pernah disangka menurut kalian. Misalkan kalian dikasih uang banyak secara kontan, secara tunai di depan mata kalian atau ditransfer sejumlah uang besar, uang dalam jumlah yang besar, uang yang banyak. Itu berapa ya? Mungkin 100 juta atau mungkin 500 juta. Nah, sesuatu jumlah yang mungkin belum pernah kita pikirkan, apalagi yang masih muda. Dan diberikan 3 kesempatan utama untuk membelanjakan. Ya, mungkin 3 kesempatan utama itu belum tentu langsung habis. Tapi kesempatan utama tiga, apa saja yang akan kamu belanjakan? Untuk apa uang itu? Usahakan dengan jawaban yang spesifik. Spesifik itu gini, eh, misalkan jangan jawabannya hanya, "Oh, saya akan gunakan untuk bersenang-senang." Ya, itu boleh, tapi bersenang-senang itu apa maksudnya? Kalau bersenang-senang itu kan enggak, tidak spesifik. Itu jawaban yang masih bisa kejar. Misalkan, "Oh, saya akan buat bersenang-senang jalan-jalan ke Bali selama 3 bulan." Nah, itu kan jelas. Tepat. Kalau bersenang-senang itu apa? Kan ya, jelas. Misalkan kalian diberi, nah ini hanya misalkan, bukan saya ngasih, uang dalam jumlah yang besar, yang banyak. Apa yang akan kalian gunakan dengan uang itu? Kalau dibuat 3 kesempatan utama. Kalau Niko dikasih uang dalam jumlah besar, antara 100 sampai 500 juta, apa yang akan kamu gunakan? Hmm, beli sepatu, sepatu Sepatu, bola, sepatu bola. Mahal dong futsal, sepatu bola itu. iya, Oh, iya. terus apa ya, PS5 kali, Berapa? PS5 Oh, PS5. sama eh, komputer, Komputer. terus Sudah ya, tiga aja. oh iya, dah,
Komputer atau laptop? Hmm, komputer sih. Komputer PC itu. Sekarang Iya. jarang orang kalau di rumah itu punya komputer PC, banyak kan laptop. Gak apa-apa. Oh, saya akan belikan sepatu bola, saya akan belikan PS5. Jadi, komputer yang paling mahal. Boleh, tidak apa-apa. Kalau itu ditanyakan kepada Nara, kasih uang dalam jumlah yang banyak, apa yang akan kamu buat belanjakan? Kamu belikan apa uang? Nah, Nara. Pergi jalan-jalan ke London. Oh, pergi jalan-jalan ke London. Satu, satu. Terus yang kedua, Beli buku yang banyak. beli buku yang banyak. Buku apa itu? Please. Buku novel. Well, satu lagi. Beli iPad. Oh, beli iPad. Kalau itu ditanyakan ke Nelva, kasih uang 100, 500 juta atau mungkin 1 miliar. Apa kesempatan utama yang kamu akan gunakan? Yang pertama pastinya pergi ngajak orang tua jalan-jalan Ajak orang tua jalan. Mana yang dianggap ke mahal? Apa? ke luar negeri. Terus, Terus beli jalan-jalan keluar kota oh, di luar bareng negeri saya kalau teman-teman hmm, sama satu, beli laptop. oh, boleh. Karena itu tadi kan saya minta spesifik. Jangan hanya sekedar saya mau membahagiakan orang tua, membahagiakan orang tua itu apa caranya? Misalkan jalan-jalan sama kemana? Kan kadang-kadang kita tuh punya ukuran, oh saya kalau ngajak orang tua itu ke tempat ini yang selama ini mahal. Saya tahu, ya gitu kan, tidak apa-apa, nggak apa, terima kasih. Kalau Kak Sinta kasih uang besar, uang banyak di depannya, untuk apa uang itu? Yang pertama di rumah, Pak. Oh, beli rumah, terus, terus, Yang kedua buka usaha. oh bukan usaha, usaha apa? Oh, Kira-kira, mungkin kayak kafe gitu, Pak, oh kan, sama toko hadiah gitu. oh itu dia. Terus yang ketiga, Yang ketiga beli yang saya suka, Pak. Misalnya hmm, apa ya? oh, iya. Buku, laptop, HP gitu. Oh, langsung tiga kesempatan pertama yang saya suka, oh banyak. Ya, begitu kan. Kenapa saya bertanya seperti ini? Ini bukan sekedar menghayal, memang pertanyaannya mengandung fantasi. Tapi kita itu belajar berpikir dengan spesifik, berpikir dengan tepat sasaran. Banyak kan orang-orang Indonesia itu kalau berpikir tidak tepat sasaran, sekedar ya apa tidak punya arah yang pasti, tidak punya tujuan yang jelas. Tapi saya melatih kalian dalam kehidupan ini kita harus punya tujuan yang jelas. Ini yang harus saya lakukan, ini yang harus saya kerjakan, ini yang harus saya capai, ini yang harus saya menjadi impian saya. Saya pernah tanya ke anak-anak SMA yang saya ajar, sama seperti ke Cinta tadi. Ketika saya tanya, kalian ketika nanti dewasa jadi apa? Ingin jadi apa? Ada yang jadi pengusaha. Pengusaha itu harus jelas pengusaha apa. Orang bikin apa? Ternak ikan itu pun juga pengusaha ikan. Usaha. Kadang cuma melihat bahwa oh jadi pengusaha itu orangnya enak, duitnya banyak, kaya. Tapi pengusaha yang mana? Kan kita belajar berpikir spesifik. Dalam kehidupan ini, kalau kita punya sasaran spesifik, kita akan mencapai ke arah itu jelas dan tepat dan tidak sembarangan. Misalkan saya mau beli sesuatu,
Uang itu akan kalian gunakan sebagai kalian tabung, kalian simpan dan sebagainya. Atau saya kepingin jadi ini, saya belajar sebaiknya. Ketika dari kecil saya itu kepingin jadi pendeta. Ketika kepingin jadi pendeta itu bukan berarti saya kepingin dikenal banyak orang, tapi melihat pendeta itu bisa membantu banyak orang dan dengan kemampuan yang ada. Itu dari kecil saya sering dengar khotbah, saya belajar, oh begini cara menyampaikan firman Tuhan, saya belajar. Walaupun akhirnya saya tidak sekolah Alkitab, tapi saya sudah punya banyak bekal. Jadi belajar untuk kita berpikir yang spesifik, tujuannya jelas, dan arahnya itu terukur dengan baik. Kalau gagal, tidak apa-apa, yang jelas kita sudah punya rencana dengan baik daripada tidak pernah punya rencana. Oke, puji Tuhan, itu yang jadi pembelajaran kita. Kita menghayal tapi tepat pada sasaran. Ya, hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari bagian terakhir khotbah Tuhan Yesus di bukit. Nah, saya sampaikan di yang lalu bahwa ternyata khotbah Tuhan Yesus di bukit, ucapan berbahagia itu ada levelnya, ada level rendah, yang biasa, yang kita mungkin masih bisa mengikutinya. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, berbahagialah orang yang murah hatinya, itu masih biasa. Kemudian masuk level yang sedang, berbahagialah yang berduka cita, berbahagialah yang suci hatinya, itu kita diajar hidup dalam kekudusan itu nggak mudah. Dan yang paling berikutnya, level tinggi, seperti yang lalu, berbahagialah kamu dianiaya karena kebenaran. Itu kan tidak mudah, orang benar malah dianiaya. Ini adalah juga termasuk level yang tinggi, level akhir. Ada dua ayat, tapi dijadikan satu pembahasan, karena saling berkaitan. Matius 5 ayat 11 sampai 12 saya bacakan. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Ya, ini levelnya lumayan sulit, lumayan tinggi. Apa? Di ayat 11 Tuhan Yesus berkata, berbahagia kalau kamu dianiaya, dicela, karena aku ya, karena Tuhan Yesus. Dan difitnahkan segala yang jahat. Tapi kamu akan menerima upah yang besar di surga. Apa yang bisa kita pelajari? Poin pertama, ayatnya dari 1 Petrus 2 ayat 21. Minta tolong Nelva bacakan. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Iya, coba. Kristus telah menderita untuk kita. Yang kedua, Nara, Filipi 1 ayat 29. Filipi 1 ayat 29. Sebab pada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Iya, ini ayat tidak menyenangkan kelihatannya. Ternyata kita bukan hanya dikaruniakan untuk percaya pada Tuhan Yesus, tapi juga untuk menderita. Menderita itu juga karunia dari. Apa yang kita pelajari yang pertama adalah mengikuti teladan Kristus. Di Matius 5 tadi, berbahagialah kalau kamu dianiaya, terus apa lagi? Dicela, dan difitnahkan segala yang jahat karena Tuhan Yesus. Kehidupan kekristenan mengajarkan pada kita untuk hidup meneladani Tuhan Yesus. Ternyata keteladanan pada Tuhan Yesus itu bukan cuma kita meneladani kasihnya. Meneladani kasihnya Tuhan Yesus itu apa? Kita sering belajar untuk kita menolong orang lain, memberkati orang lain, mendoakan orang lain. Juga cara memperlakukan orang lain. Hormati, dukung, mengampuni, itu kan keteladanan dari Tuhan Yesus. Ketaatan pada kehendak Bapa, bukan cuma kasihnya memperlakukan orang lain atau ketaatan, tapi juga keteladanan itu berupa penderitaannya. Kita juga meneladani penderitaannya. Apa maksudnya? Sebagai pengikut Tuhan Yesus, kalau kita menderita karena iman kita, itu merupakan sesuatu yang wajar. Kalau kita sampai menderita karena iman,
Bukan menderita karena kesalahan sendiri loh ya. Ada orang-orang itu, orang-orang Kristen ketika punya banyak hutang, ditagih sana sini nggak bisa bayar, akhirnya merasa bahwa ini adalah penderitaan. Ada orang berbuat dosa, kemudian dalam menanggung akibatnya merasa bahwa ini adalah penderitaanku. Nah, itu penderitaan karena dirinya sendiri. Tapi ada kalanya kita harus menderita karena iman kita. Dan itu adalah sesuatu yang wajar. Bisa jadi karena iman kita, karena kita ikut Tuhan Yesus. Orang lain mengolok-olok, mencela berbagai unsur kekristenan. Orang lain banyak mencela, mengolok-olok. Bukankah selama ini banyak sekali orang itu yang mencela, mengolok-olok, membuli iman Kristen. Contohnya orang menghina unsur-unsur kekristenan, nama Yesus diolok-olok. Oh, apa Tuhanmu Yesus? Yesus itu apa? Dan sebagainya. Sejak kecil saya sering mendengar seperti ini. Saya kasih gambar Tuhan Yesus ketika memikul salib, ya diolok-olok oleh tentara Romawi dan juga oleh orang-orang yang melihat di jalan. Diolok-olok suruh memikul salib. Mana katanya kamu Tuhan? Mana katanya kamu akan membangun bait suci dan sebagainya. Diolok-olok sama pasukan Romawi. Salib Kristus dihina, unsur-unsur kekristenan yang lain kadang salib Kristus dihina. Pernah dengar enggak? Kadang-kadang ada orang yang berkata, oh Tuhan kok disalib? Tuhan kok disalib? Mungkin kurang cepat ya sampai disalib. Kata-kata seperti itu dalam pergaulan sehari-hari sering kali kita. Atau tubuh Yesus diejek. Ya banyak kalau lihat di netizen itu sampai berkata, oh Tuhan kok tidak pakai baju? Tuhan katanya Tuhan kok digantung. Doa orang Kristen pun dilecehkan. Jangan kita berdoa tutup mata, oh berdoa kok lipat tangan. Atau ayat Alkitab dipermainkan, dibuat main-mainan. Katanya boleh ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Kalau gitu kasihkan saja sepeda motornya, kasihkan HP-nya kalau diminta orang. Itu kan penghina unsur Kristen. Ada banyak hal yang lain lagi. Saya ketika kecil karena tinggal di kampung, juga sekolah di sekolah umum, sering kali mendengar kalimat-kalimat seperti itu. Olok-olok. Kata-kata penguatan dari saya. Kalau oleh karena iman Kristen kita dijelek-jelekan, berarti sebenarnya kita ini lebih baik. Kalau iman kita banyak dibicarakan serendah-rendahnya, berarti sesungguhnya posisi kita lebih tinggi. Dan hari-hari ini kalian percaya atau tidak, iman Kristen itu seringkali dibicarakan orang, dibuat permainan, bahkan orang itu takut dengan iman Kristen. Buktinya takut apa? Eh, eh, Ketika apapun yang mengandung kekristenan, orang seringkali membicarakan, orang seringkali menjadi khawatir dengan orang-orang Kristen. Satu contoh ya, di Medan sekarang itu sedang ramai orang jual daging babi, dia dilarang oleh wali kota dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Padahal jual daging babi ya selama ini biasa saja, tapi ketika masuk puasa jarakan dan dimasalahkan. Dan tidak ada masalah. Berarti kan takut mereka dengan iman kita, dengan iman Kristen. Sekali lagi kalau oleh karena iman Kristen kita dijelek-jelekan, berarti sebenarnya kita lebih baik. Kalau karena iman Kristen kita, orang banyak membicarakan serendah-rendah, di posisi kita lebih tinggi. Misalkan diolok-olok kayak ini tadi, berarti kan sebenarnya iman kita lebih baik, lebih tinggi. Sampai orang mengolok-olok, mengejek. Tapi tentu kita tidak boleh membalas, karena kita juga tidak bisa membalas apa yang harus kita balas. Tidak ada. Kita sudah banyak belajar bahwa pembalasan itu haknya Tuhan. Kita tidak bisa membalas, jangan membalas kejahatan dengan kebaikan. Nah, diskusi yang pertama, dalam lingkungan pergaulanmu, apakah kalian pernah diolok-olek oleh orang lain karena imanmu pada Tuhan Yesus? Nah, kita akan tinggal di lingkungan yang umum beragam. Seringkali kita diolok-olok oleh iman kita pada Tuhan Yesus. Apakah kalian pernah mengalami? Kalau Nelva, pernahkah di sekolah atau di lingkunganmu kamu diolok-olok oleh orang lain karena imanmu pada Tuhan Yesus?
Belum pernah sih, Pak. Masih aman. Masih setelah. Nara, pernah apa tidak? Nara sekolah Kristen aman. Apakah pernah diolok-olok oleh iman, oleh karena imanmu pada Tuhan Yesus? Enggak pernah. Tuhan. Kalau Niko, apakah pernah diolok-olok oleh karena imanmu pada Tuhan Yesus? Diolok-olok ya kayak tadi ini. Diejek-ejek, Tidak pernah, Pak. tak pernah. Cinta, bagaimana? Apakah dalam pergaulanmu selama kecil sampai sekarang pernah diolok-olok karena imanmu pada Tuhan Yesus? Pernah sih, Pak. Pernah. Biasanya apa yang dijadikan bahan bicaraan? Dulu sih, Pak, sering. Cuman Ya, udah lupa, Pak. oh, sudah. Mungkin yang sekarang itu lebih ke, misal saya punya temen, itu pindahan gitu loh, Pak. Hmm. Maksudnya dulu dia dari seberang, terus sekarang ikut Tuhan Yesus. Tapi dia bilang, saya nyesel ikut Tuhan Yesus. Kayak gitu sih, Pak. Oh, nggak masalah. Nah, itu adalah ujian iman seperti yang kita pelajari yang lalu. Iya, dalam lingkungan kita, ada kalanya kita dialog. Kalau sekarang mungkin kalian juga eh, belum atau tidak terlalu mengalami ya tidak apa. Tapi kalau lihat di dunia netizen, nah itu kan keras sekali. Kali orang sampai debat, adu ayat dan sebagainya. Dulu ketika saya masih kecil, karena sekolah di lingkungan umum, banyak sekali cuma ejaan-ejaan seperti itu. Iya, sudah saja. Oke, pembelajaran pertama adalah mengikuti teladan Kristus, artinya ketika Kristus menderita, kita pun juga satu kali menderita karena iman kita dianiaya. Itu sesuatu hal yang wajar. Yang kedua, poin kedua, eh, Niko bacakan 2 Timotius 3 ayat 12. 2 Timotius 3 ayat 12. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Iya, ada kata-kata hidup beribadah kita aniaya. Dasar. Kak Cinta, silakan bacakan Yohanes 16 ayat 2. Yohanes 16 ayat 2, kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Iya, ini yang berbicara Tuhan Yesus sendiri di ayat. Kamu akan dikucilkan satu kali, tapi akan datang saatnya. Orang yang membunuh kamu, membunuh kita, membunuh orang Kristen akan menyangka bahwa saya ini sedang berbuat, ini adalah saya sedang melakukan ajaran pada saya. Nah, Tuhan Yesus akan seperti itu. Yang kedua, poin yang kedua menderita karena nama Kristus itu adalah beribadah tapi dipersulit. Ada banyak sekali kita mendengar kalau kalian pernah tahu di media sosial, di TikTok atau scroll di IG, jarang mungkin ya IG ya, tapi ada konten-konten tertentu juga. Di media-media online memberitakan orang beribadah dipersulit. Orang beribadah di dalam Kristus akan mengalami aniaya. Dalam berbagai peristiwa sering terjadi ketika ketahuan kalau imannya Kristen, seseorang dihambat naik pangkat, dikucilkan, dijauhi. Seperti apa? Nah, ini itu sudah. Kamu akan dikucilkan ketika tahu, oh kamu Kristen, dijauhi, dikucilkan, tidak bisa naik pangkat, tidak bisa naik jabatan, karirnya diganjal, tidak ada lagi promosi jabatan dan sebagainya. Kalau selama ini kalian belum pernah mengalami situasi yang saya sampaikan ini adalah sebagai kekuatan. Kalau nantinya ketika kalian mengalami, kalian tahu, oh ini sudah pernah saya pelajari. Orang Kristen itu beribadah di tempat tertutup saja dipersulit. Di tempat tertutup loh, bahkan di tempat yang bayar. Artinya apa? Eh, di tempat yang mungkin orang Kristen sedang menyewa gedung itu saja dipersulit. Sementara orang lain beribadah sampai menutup jalan. Tahun lalu, bulan Desember di Bandung, ada satu gereja mengadakan Natal, dipimpin oleh pendeta yang senior, namanya Bapak Stephen Tong. Beliau menyewa satu gedung, gedung pertemuan, gedung umum memang.
dan itu sudah bayar sekian juta sekali, mahal sekali sudah sewa, tapi ternyata ada orang-orang yang demo, larang untuk beribadah di tempat umum. Loh, itu kan gedung sudah disewa. Ya memang betul tempat umum, tapi kan bukan orang setiap saat bisa lewat di situ, bisa masuk di situ. Bukan seperti di jalan. Ini tempat yang sudah disewa, yang eksklusif lah istilahnya. Jadi kalau sudah disewa kan ya tentu banyak orang yang nyewa untuk bikin acara Natal. Ternyata dipersulit. Misalkan hotel, hotel kan juga tempat umum, setiap orang bisa nyewa ke situ. Tapi kan kalau kita tidak sedang keperluan tidak sewa di situ kan ya, tidak sewa kamar di situ ya, kan kita tidak bisa sembarangan masuk ke hotel itu. Orang Kristen untuk beribadah saja dipersulit. Bahkan ada kalanya orang-orang yang berdoa saja itu sudah diberi peringatan, sudah dianggap bersalah. Lo itu rumah, Bu. Itu bukan tempat itu gereja. Kenapa dibuat berdoa? Lo itu cuma berdoa saja masa salah. Orang Kristen akan dikucilkan sebab imannya dan bahkan diajarkan membunuh orang Kristen itu halal darahnya. Ya orang-orang kayak gitu. Membunuh orang Kristen itu darahnya halal. Gak apa-apa, dibunuh saja. Ada orang-orang yang mudah terhasut oleh pengajaran dan lakukannya. Ya, ada memang ayat di orang seberang di Bani Kedar, ayat di kitab mereka ada yang mengatakan bahwa membunuh orang kafir itu darahnya halal, tapi sebenarnya itu masih jadi pertentangan sehingga tidak bisa dibuat sembarangan. Ada orang yang mengartikan oh boleh membunuh orang Kristen. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa tidak demikian, itu hanya untuk peperangan. Tapi ada orang berpikiran sempit, membunuh orang Kristen itu tidak apa-apa, halal, bukan orang yang salah. Tapi contohnya terjadi berkali-kali. Nah ini contohnya. Ada peristiwa bom Bali. Bom Bali itu kan melihat bahwa oh di situ banyak orang-orang bule. Berarti kan mereka kan orang dari iman yang lain. Tahun 2002 bom Bali. 2000 sama 2002. Bom Bali 1 tahun 2000, bom Bali 2 tahun 2000. Banyak orang-orang Australia yang liburan ke Bali. Mereka meninggal karena ledakan bom. Dan juga perusakan gereja di berbagai daerah. Tahun lalu kita banyak mendengar orang beribadah terus dirusak gerejanya. Di Bandung ada, di Bekasi juga ada, di mana-mana terjadi perusakan gereja di berbagai daerah. Bahkan juga kalau lihat gambar ini kan penghancuran rumah retret Sukabumi. Sinta pernah lihat gambar ini enggak? Pas rame-ramenya waktu itu. Pernah, Pak. Kan di Sukabumi anak-anak retret liburan. Nelva pernah tahu ini peristiwa ini? Berapa? Ya, tahun lalu ya kan, nggak salah. Nah, apa itu? Itu kan kalau nggak salah libur Idul Adha. Mereka retreat, terus kemudian dihancurkan rumahnya. Padahal ini bukan gereja. Sampai salib-salibnya dibuka. Nah, ini kan mengerikan sekali. Dianggap halal, dianggap tidak ada masalah. Orang yang melakukan ini mereka merasa bahwa ini saya sedang berbuat bakti. Berbuat bakti itu apa? Berbuat sesuai dengan ajaran yang mereka terima. Terus penghancuran rumah guru agama di Padang. Di kota Padang ada anak-anak Kristen yang tidak ada pelajaran agama dikumpulkan sama seorang guru belajar pelajaran ya belajar firman Tuhan belajar biasa tapi dianggap bahwa lu itu kan rumah bukan gereja dihancurkan dan gurunya dianggap bersalah karena mengajar. Kalau itu ke anak-anak itu nggak ada gurunya di sekolah mereka nggak ada gurunya kan bisa serba salah jadi ada banyak peristiwa-peristiwa lain dulu di Surabaya juga ya banyak gereja bahkan tahun 2011 ada 3 gereja yang dihancurkan di bom sampai banyak yang meninggal. Yang meninggal akhirnya ya orang-orang dari kalangan mereka sendiri. Ada yang membawa bom mereka sendiri yang mati. Nah, itu kan perkara risiko. Apa artinya menderita karena Tuhan beribadah tapi dipersulit? Quote atau kata-kata motivasi saya. Gereja secara fisik bisa dihancurkan,
Gereja secara fisik itu kayak gini ini bangun ini bisa dihancurkan. Banyak peristiwa yang lain gereja secara fisik, secara bangunan, secara gedung bisa dihancurkan. Tapi gereja sesungguhnya yaitu hati dan hidup kita tidak akan dihancurkan. Di Sinta itu sesungguhnya adalah sebuah gereja. Niko itu juga sebuah gereja. Nara, Nerva kita ini adalah gereja. Firman Tuhan berkata bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Nah, kita ini gereja. Secara hati kita, iman kita pada Tuhan, kita ini gereja masing-masing. Gereja itu kan orang-orang percaya adalah gereja. Cuma kemudian dikumpulkan jadi satu dalam sebuah organisasi. Tapi gereja itu di dalam hati dan hidup itu tidak akan mudah dihancurkan. Gereja secara fisik bisa dihancurkan, dilempari batu, dibakar, mungkin bisa. Di hati kita yang kuat di dalam Tuhan Yesus tidak akan dia terbunuh. Diskusi yang kedua, apakah kalian pernah mengalami ibadah yang dipersulit? Kayak ibadah dibuat sulit sama orang lain, nggak bisa, nggak boleh. Saya pernah ketika saya SMP, saya memimpin persekutuan doa, persekutuan doanya dilarang, tidak boleh. Karena membahayakan, tidak boleh, situasinya sedang sulit. Loh, padahal yang lain, kalau hari Jumat nggak ada masalah, kok kami nggak boleh? Itu saya masih SMP. Ya puji Tuhan, kepala sekolah yang melarang kami untuk ibadah, melarang kami untuk persekutuan doa. Tidak lama kemudian kepala sekolahnya dipindahkan dari sekolah tersebut. Ketika kepala sekolah sudah dipindahkan, ganti kepala sekolah yang baru, tidak ada masalah kami di mengadakan ibadah persekutuan doa di sekolah tersebut. Apakah kalian pernah mengalami ibadah dipersulit? Mungkin doa biasa atau gereja kalian atau persekutuan. Elva, pernah mengalami ibadah dipersulit? Eh, belum sih Pak sejauh ini. Puji Kalau Tuhan belum masih pernah, lancar. kalau suami lancar, kalau belum pernah, di pertanyaan berikut, apa pendapat kamu bila mengetahui gereja dihancurkan atau ibadah dibubarkan paksa? Nggak adil sih Pak. Ya maksudnya kalau ketika kamu mengetahui bukan gerejamu, tapi kan nah, kita sering mengetahui peristiwa seperti ini. Jadi tempat lain itu dihancurkan, orang beribadah disulit. Apa pendapatmu terhadap situasi-situasi? Memprihatinkan sih Pak karena orang-orang nggak punya rasa toleransinya gitu. Toleransi itu kan, dan kita nggak mungkin membalas, tidak ada istilahnya ceritanya orang bisa membalas. Belum pernah ada saya sepanjang ini tulis orang Kristen menghancurkan masjid. Tidak ada. Kita menghancurkan rumah ibadah lain. Kalau Niko, apakah punya jawaban yang sama atau berbeda? Pernah mengalami satu kali ibadah cukup sulit? Nggak pernah sih Kak. Tidak pernah. Bagaimana sikapmu, pendapatmu kalau mengetahui gereja dihancurkan atau ibadah dibubarkan paksa? Miris sih Pak, kayak udah tahun segini masih ada bayi yang masih nggak ada toleransi gitu. Ya, tahun yang sampai saat ini kok masih ada minim toleransi, tidak menghargai orang lain. Batinkan miris sekali. Ya, gitulah. Kalau menurut Cinta, Cinta pernah mengalami ibadah dipersulit apa belum? Dulu Pak gereja saya Pak. Pernah? Belum? Iya pernah Pak. Oh, apa itu? Kayak gimana? Maksudnya dipersulit gimana? Eh, Sebelahnya tuh kayak rumah penduduk gitu Pak, disuruh pindah. Suruh pindah. Terus Iya. solusinya? Akhirnya pindah ke ruko yang kayak naik tangga rodok kumuh gitu sih Pak. Hmm, mengalah jadi. Padahal itu tempat punya sendiri sebelumnya. Punya sendiri. Kali terjadi seperti itu. Dan biasanya ya, mungkin para Cinta tahu atau tidak, orang-orang yang melarang itu sebenarnya bukan orang-orang sekitar situ, kan.
Tapi orang-orang dari daerah lain, yang provokasi atau mempengaruhi. Oke, terima kasih. Kalau Nara, pernah mengalami ibadah dipersulit atau belum? Belum. Belum. Kalau menurutmu, apa pendapatmu kalau mengetahui gereja dihancurkan, ibadah dibubarkan? Sah. Sedih dan heran kenapa ada orang kayak gitu. Ya, sedih dan kan ada orang-orang kayak gitu yang berpikiran sempit. Tidak semua memang orang-orang dari seberang atau dari UPAN sana itu hatinya seperti ini. Tapi ternyata juga masih banyak yang memang ada yang masih baik, tapi juga ada orang-orang yang berpikiran sempit sehingga mereka tidak menyadari yang dilakukan itu salah. Oke, sekarang kita masuk di poin ketiga. Cara ketiga, Nelva, bacakan. Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Ya, ini kata kuncinya adalah tahan uji dan mahkota kehidupan. Kalau kita tahan uji, kita akan menerima mahkota kehidupan. Tahan ujinya apa? Yang mengalami penganiayaan, penderitaan karena iman pada Yesus. Itu adalah tahan uji. Kita kuat, tidak kehilangan iman. Cinta, silakan bacakan. Boleh buka kamera? Roma 8 ayat 18. Roma 8 ayat 18, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Iya, ketika kita menderita saat ini tidak dapat dibandingkan kemuliaan yang datang kepada kita. Menderita sekarang dianiaya, dipersulit. Di satu kali kita akan menerima keadaan yang Tuhan berikan bagi kita. Yang ketiga, yang terakhir poin yang kita pelajari, yaitu ada upah di sorga. Firman Tuhan mengatakan bersukacita dan bergembiralah kalau kita harus menderita oleh karena nama Kristus. Sebab Tuhan Yesus sudah menyediakan mahkota bagi orang yang tahan uji. Dan mahkota diberikan bagi kita. Nah, ini tadi mahkota kehidupan yang Tuhan berikan. Itu apa artinya? Kalau kita menjaga kesetiaan iman kita akan beroleh mahkota. Ketika nanti Tuhan panggil kita. Cinta setia pada imannya, Tuhan akan kasih mahkota. Biasa kamu setia menjaga imanmu walaupun kesulitan. Elva demikian juga Imam Nara dan itu Tuhan kasih mahkota ketika setia pada iman pada Yesus. Salah satu kesetiaan iman ketika ditanya hal sederhana, kamu apa agamamu? Dan kita menjawab dengan saya Kristen. Jawaban itu Tuhan Yesus, saya Kristen. Enggak malu-malu. Banyak orang malu-malu. Banyak imannya cengengesan. Berani berkata, saya orang Kristen. Berani kalau makan di tempat umum, maaf ya saya berdoa dulu. Doa cuma 1 menit aja, masa kita harus uh, malu. Firman Tuhan juga mengatakan bahwa penderitaan yang kita alami saat ini tidak ada apa-apanya bandingkan kemuliaan yang akan kita terima nanti. Kita menderita di dunia, di sorga kita mengalami kebahagiaan, alami situasi yang senang, yang sukacita. Pengikut Kristus selalu memandang pada kekekalan, tidak memandang pada yang sementara. Kalau diperhatikan, tidak ada yang membalas ketika gereja dirusak, waktu ibadah dibubarkan, dan rumah ibadah dihancurkan. Memang ketika rumah ibadah dirusak, kita tidak diam aja, tidak senang-senang, kita tetap lapor kepada wajib dan sebagainya. Tapi kita tidak pernah membalas, kita tidak pernah protes sampai demo dan sebagainya. Kita memandang pada kekekalan. Kekekalan itu apa? Ya sudahlah, kita percaya bahwa Tuhan satu kali akan memberikan kita upah karena iman kita di bumi ini yang setia pada Yesus. Kalau bangunan dirusak masih bisa dibangun. Sama seperti Sinta cerita tadi, tidak boleh ibadah di sini, ya sudahlah pindah tempat lain. Masih tetap ada yang tempat masih bisa dilakukan. Bayar ya nggak apa-apa, pokoknya bisa pergi.
dan apapun, karena yang di dunia yang sementara. Kata-kata penguatan saya yang ketiga, pengikut Kristus yang sejati, dia akan rela menderita dan tahan uji. Sebab kita memandang pada upah di surga yang akan kita terima. Ada upah, ada pahala, mahkota. Pahala itu adalah balasan yang akan diterima dari mahkota, sukacita. Nah, itu ada di sekitarnya gambar malaikat-malaikat itu sampai bertepuk tangan, gembira ketika kita bertemu Tuhan Yesus, kita dalam keadaan yang setia. Yang ketiga, diskusi kita terakhir, apakah kamu mau setia mengikut Tuhan Yesus? Padahal kan sulit, nggak mudah. Kenapa kamu mau setia? Sama seperti tadi ada temannya Sinta yang ceritakan, nyesel gitu. Justru itu kan berarti setia. Tapi kalau ini ditanyakan ke kalian, apakah kalian mau setia mengikut Tuhan Yesus? Kalau mau, kenapa? Kalau ditanyakan pada Niko, apakah Niko mau setia mengikut Tuhan Yesus? Mau Pak, Kenapa kau harus setia sama Tuhan Yesus? karena hanya dia yang bisa menolong kita, terus hanya dia yang jadi tempat perlindungan kita. Saya menolong kita, ya, gitu kan. Kalau menurut Nara, mengapa? Apakah kamu mau setia pada Tuhan Yesus? Mau. Mengapa kau mau? Karena aku percaya kalau Tuhan selalu menolong dan mencukupi segala keperluan. Ya, Tuhan. Kalau Nelva, apakah mau setia mengikut Tuhan Yesus? Mengapa? Mau, Pak. Ya, kenapa kok mau setia? Karena eh, percaya karena Tuhan itu setia selalu sama kita karena kasihnya. Karena Tuhan sendiri juga setia sama kita. Karena kasih Tuhan yang baik, baik. Saya mau setia sama Tuhan Yesus. Ya. Kalau ditanyakan ke Sinta, Sinta apakah mau setia pada Tuhan Yesus? Mau nggak? Mengapa? Karena sampai saat ini saya masih percaya Tuhan Yesus satu-satunya Tuhan yang benar. Sampai saat ini dipercaya bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya. Itu untuk pembelajaran Tuhan kali ini. Akhir dari sesi tentang khotbah Tuhan Yesus di bukit, dan ternyata semakin lama poinnya dan levelnya semakin tinggi, semakin sulit, tapi itu membuktikan bagaimana iman kita pada Tuhan Yesus. Bahwa iman kita pada Tuhan tidak hanya setengah-setengah, tidak hanya yang gampang, sampai pada yang sulit. Jadi ikut Tuhan bukan cuma karena berkat, bukan cuma karena dapat sesuatu, tapi sampai kita mengalami situasi sulit, setia pada Yesus. Oke, kita akhiri. Eh, yang lalu Kak Sinta doanya itu kan tidak sampai selesai dengan Tuhan. Boleh diulang berdoa. Doakan juga untuk Niko dan Eva yang akan ujian PTS dan juga ujian akhir kelas 12. Silakan, Sinta. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu Tuhan. Kami hari ini bisa berkumpul lagi untuk mendengarkan sedikit dari kebenaran firman-Mu ya Bapak. Tuhan, saat ini kami mau berdoa untuk Niko dan Elva ya Tuhan, yang sebentar lagi akan menghadapi ujian. Kiranya Engkau yang memberikan hikmat-Mu Tuhan, Engkau yang tuntun, Engkau yang permudahkan segala sesuatunya ya Bapak, dan hasilnya nanti Tuhan sesuai dengan yang diharapkan ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami juga mau berdoa untuk Pak Oki yang telah mengajarkan kami, Engkau berkati keluarganya Tuhan, Engkau berkati pelayanannya ya Bapak. Bentar kami juga akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing, kiranya Engkau tetap setia Tuhan menuntun kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan menjawab syukur. Haleluya, amin. Niko dibuka sebentar kameranya, saya butuhkan orasi sebentar.
Ya, oke, terima kasih. Nara, Niko, Nelva, Sinta, Kasih. Makasih, Pak.